Fira untuk sesi pertama. Mbak Fira, Silakan Ibu. suara Silakan saya mulai terdengar aja ya? Ibu. Itulah. Baik. Terima kasih Mbak Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Salam wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pakar, para pengurus, panitia, serta seluruh peserta Rakernas Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam 2026. Hadirin yang saya muliakan dan hadirin yang berbahagia, kita tiba pada agenda penting berikutnya, yaitu pemaparan program kerja dari masing-masing departemen. Harapannya agenda ini menjadi wujud nyata komitmen APHESI dalam memperkuat peran akademisi dan praktisi hukum ekonomi Islam, sekaligus memperluas kontribusi kita bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik ekonomi syariah di tingkat nasional maupun internasional. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari 3 departemen yang strategis menurut saya. Yang pertama adalah Departemen Pengembangan, Pengajaran, Penelitian, dan Kajian Hukum Ekonomi Islam yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agus Trianta MA, MH, PhD. Kemudian diikuti dengan paparan dari Departemen Pengembangan Karya dan Publikasi Ilmiah yang akan disampaikan mungkin oleh Profesor Dr. Sri Astuti atau yang mewakili. Dan yang terakhir pada sesi ini akan dipaparkan dari Departemen Kerjasama dan Publikasi Internasional yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Gemala Dewi SHLMM. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita simak paparan dari ketiga departemen ini. Mudah-mudahan akan memberikan arah yang jelas, inspiratif, serta langkah konkret bagi penguatan peran APHESI di masa mendatang. Berikutnya, waktu yang saya berikan adalah sekitar 7 menit untuk masing-masing departemen. Saya persilakan Bapak Agus Trianta. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. kepada Ibu Prof. Lastuti Abu Bakar selaku koordinator untuk 3 bidang terkait dengan pengajaran, penelitian, dan publikasi. Yang kami hormati di sini ada Ketua Umum ABAIC, Profesor Dr. Rofas Setiawati, juga ini para penasihat, Prof. Arvin Hamid, ya. Eh, yang kami hormati ada Prof. Ahmad Rafiq, Pak Habib Aji, serta para pengurus ABAISI yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam Rakernas. Apa yang akan kami sampaikan sebenarnya hampir mirip ya dengan apa yang kita sampaikan berikut sebelumnya. Eh, jadi untuk usulan program kerja tahun 2026, Asosiasi ABAISI ya bidang pengembangan pengajaran, penelitian dan kajian ini seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya juga bahwa ada beberapa program yang ada pada bidang ini, tetapi baru 2 program terlaksana, yakni ada Call Papers, kemudian beberapa waktu yang lalu di Yogyakarta, di UII itu ada workshop kurikulum untuk hukum ekonomi Islam untuk S1 dan insya Allah walaupun tidak lengkap gitu ya, kita akan mengakhiri dengan 1 workshop lagi terkait kita rencanakan ya workshop kurikulum hukum akad syariah untuk prodi magister kenotariatan. Jadi dari 5 program yang ada itu kita akan apa ya mengakhiri prodi ini dengan 1 kali workshop lagi. Ini sebagai ganti dari program pengenalan hukum ekonomi Islam bagi sekolah menengah ya yang dulu sudah digagas di dalam program, tetapi dalam Rakernas sebelumnya sudah disepakati untuk dirubah, sehingga kita rubah menjadi workshop kurikulum hukum akad syariah untuk prodi magister kenotariatan. Bentuknya insya Allah ini sudah mulai kita apa pekerjaan ini mulai kita cicil gitu ya. Ini penyempurnaan proposal dan
komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi bentuknya nanti seminar dan penyusunan materi ajar hukum akad, keliru ya, hukum akad syariah untuk program MKN. Peserta yang diharapkan ini program MKN seluruh Indonesia. Dan nanti penyelenggara itu ABHC program MKN Unpad. Ini ada Bu Nun Heriati juga di forum ini yang kami sudah japri beberapa kali. Insya Allah nanti juga bisa bersama-sama sebagai penyelenggara ABHC MKN FHUI MKN Unpad. Komunikasi dengan FH UGM juga sudah mulai dilakukan oleh Prof Hartini. Semoga kalau UGM juga bersedia nanti paling tidak ya, eh, sebagai co-host dari ABHC ini ada MKN Unpad, MKN FAUI, dan MKN UGM ya. Kemudian waktunya karena mundur 1 pekan dari yang dirancang sebelumnya itu 24-25 Juli, tetapi saat tersebut MKN Unpad baru ujian sehingga akhirnya mundur 31 Juli sampai 1 Agustus, ini Jumat Sabtu. Outcome-nya itu draft yang disepakati untuk mata kuliah akad syariah. Jadi ini eh, mengambil template dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya karena eh, dalam workshop kurikulum hukum ekonomi syariah untuk S1 sudah ada dokumennya sebagai bahan benchmarking bagi semua fakultas hukum eh, terkait dengan hukum ekonomi Islam, yang ketika itu ditandatangani dan disepakati oleh eh, tidak kurang dari 20 perguruan tinggi yang hadir gitu ya, sebagai benchmarking untuk hukum ekonomi Islam di Fakultas Hukum. Rencananya ini nanti juga akan menjadi kurikulum untuk hukum akad syariah bagi program MKN di seluruh Indonesia sebagai eh, kontribusi ABHIC untuk standarisasi kurikulum akad syariah pada program MKN. Jadi kira-kira ya akan ada Bandung atau Yogyakarta agreement lah terkait dengan ini gitu ya. Kalau tapi sepertinya penyelenggaraannya di Jogja saja karena kebetulan kami Pak Bagja itu juga akan lebih mudah menghandle ya. Jadi itu kemudian karena oleh Mbak Vira diminta ada anggaran, walaupun ini masih sangat prematur anggaran ini, biayanya kalau 100 peserta menurut perhitungan kami untuk 2 hari itu biayanya 102.050.000. Anggap saja ini tentatif ya, tentatif. FAUI kontribusi 10 juta, bisa NKN atau bisa nominal itu 10 juta. Kemudian KNEKS ini sudah ada komunikasi Pak Bagja dengan Bapak Dr. DC, semoga juga bisa turun sekitar 10 misalnya. Karena workshop sebelumnya membantu 9 juta lebih sedikit ya untuk konsumsi. Harapannya ini juga bisa membantu. Kemudian Eva Unpad misalnya gitu ya. Misalnya Bu Nun ini, jadi maaf ini tentatif, dan Prof Lastuti gitu ya. Ini 8 juta. Abhesi 20 juta. Kalau satu peserta 1.250.000 utusan dari program MKN itu, maka kalau 75 maaf 100 peserta, itu akan ada 93.750, sehingga akan terkumpul dana 141.750. Saya kira itu lebih dari yang diperlukan ya, tapi itu estimasi peserta segitu. Kalau estimasi peserta 75 tadi tetap masih masuk mencukupi, hanya kalau estimasi 50 mungkin yang agak ngepres, tapi nanti pengeluaran konsumsi juga akan turun. Saya kira itu sementara karena tadi diminta menyertakan anggaran, jadi kita estimasi dari ABHC keluar segi apa 20, tapi harapannya nanti ada sisa sehingga ABHC itu harapannya impas ya, tidak untung tidak rugi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Monggo nanti kalau ada Prof Hartini juga hadir di sini, bisa ingin menambahkan, silahkan dari eh, bidang kajian pendidikan dan penelitian. Demikian Prof. Lastuti, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya dari Departemen Pengembangan Karya dan Publikasi Ilmiah seharusnya disampaikan oleh Profesor Dr. Sri Astuti, tapi beliau berhalangan dan juga para anggotanya juga berhalangan. Jadi seperti biasa saya yang diminta untuk memaparkan program
kerja dari pengembangan karya dan publikasi ilmiah. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Sudah, Bro. Iya, saya langsung saja ke Proker tahun 2026 yang sebetulnya sifatnya memang melanjutkan dari program kerja tahun 2025. Kalau kita lihat dari slide di sini, yang pertama adalah terus mengikuti progres Jurnal Hukum Ekonomi Islam, yaitu mempublikasikan hasil penelitian dan karya ilmiah dosen, peneliti dan praktisi untuk berkontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi Islam. Nah, sasarannya siapa? Tentu anggota APHESI, dosen peneliti, dan mahasiswa juga diperkenankan untuk ikut serta. Kegiatannya adalah informasi publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal, kemudian timelinenya, permintaan artikel, editor, review, dan publikasi pada akhirnya. Dan hasil yang diharapkan adalah eh, diharapkan mampu menampung saran, ide hasil penelitian untuk pengembangan hukum ekonomi Islam melalui publikasi atau jurnal. Penerbitan akan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Juli dan Desember. Untuk biaya di sini, kalau kita lihat, biaya publikasi untuk 2 kali itu adalah 3 juta rupiah per penerbitan kali 2 sehingga 6 juta rupiah. Dan PIC yang bertugas adalah Bapak Krisna Bagus, Edita Praja, dan Bapak Rumawi. Yang kedua, programnya ini juga masih berlanjut, yaitu akreditasi Jurnal Hukum Ekonomi Islam atau JHEI. Ini masih terus melanjutkan program proses akreditasinya dan tentu ini akan dilakukan kerjasama antara pengelola jurnal dan tim jurnalnya. Kegiatannya memaksimalkan pengelolaan jurnal sesuai OJS untuk persiapan akreditasi dan tentu diharapkan hasilnya adalah tercapainya akreditasi Sinta 5 dan ini akan disubmit bulan Juli 2026. Jadi bulan depan ini sudah mulai harus disubmit. PIC-nya sama. Dan yang ketiga adalah penerbitan buku bunga rampai hukum ekonomi Islam. Sekarang juga sedang berjalan dan progres. Isinya adalah hasil kerjasama dengan asosiasi dosen, tulisan-tulisan para anggota peneliti, mahasiswa, dan mitra. Kemudian saat ini sedang diselesaikan proses editorial artikel yang sudah direview dan sudah diperbaiki oleh autor. Kemudian sasarannya adalah penerbitan buku bunga rampai hukum ekonomi Islam. Targetnya juga di bulan Juli 2026. Kemudian dana yang diperlukan adalah 9 juta rupiah. PIC-nya ada Dr. Khotibul Umam, ada Profesor Sri Astuti sendiri, ada Ibu Nun Haryeti, kemudian ada Ibu Ani Yunita. Demikian dari eh, Departemen Pengembangan Karya dan Publikasi Ilmiah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mungkin dari Ibu Gemala ya dari KPI. Sebentar Ibu, saya ini dulu di stop share-nya. Iya, terima kasih eh, Ibu Profesor eh, Sebentar. bentar, Bu Atik ya. Ya, Bu Gemala sudah bisa share screen belum? Oh, belum masih kelihatan. Cuma saya nggak gini ya. Kemarin eh, ada yang terbaru Bu, Mama saya share aja Bu ya. Boleh saya share yang terbaru? Coba, bukan oh itu aja. saya mau stop share Oke, dulu, tapi ini bingung nih stop share-nya kok beda ya sekarang. iya. Iya nih, Baik, mungkin. Oke, baik. Terima kasih. sudah bisa di share? Belum. Yang terbaru boleh Bu, saya udah saya kirim Bu. Di bawah Bu, stop stop scan. Iya, iya harusnya Ya, ya. nah ya bisa bisa.
Ya, sudah? Cantik sekali Bu Lasuti. Ya, astagfirullah. Bu Gemala, punten yang terbaru saya ada kirim, Bu. Sudah. Ya, Ya, silakan. atau saya share aja, Bu. Udah bisa Boleh share? langsung di-share aja. Saya share ya. Jadi saya yang pembuka ya begini. Ya, ya, Baik Mbak. untuk apa apa departemen eh, kerjasama dan publikasi internasional eh, sudah apa namanya melaksanakan tugas walaupun program kami sebetulnya ada 5 hanya berhubungan satu dan lain hal ada 2 yang belum terlaksana. Sementara ini kita akan melaksanakan 3 program ya. Yang pertama dulu di tahun pertama kami sudah melaksanakan International Conference ya dan Call for Papers internasional di bidang hukum ekonomi Islam. Lalu kita sudah melaksanakan juga 2 kali ya workshop penulisan karya ilmiah terindeks internasional tahun 2024 dan tahun 2025 dengan mengundang pakar-pakar eh, yang ahli ya dalam pembuatan karya ilmiah internasional untuk membantu eh, anggota kita dan juga dosen-dosen umum untuk bisa menerbitkan eh, hasil karya ilmiah mereka ke jurnal-jurnal internasional. Lalu ya akan kita laksanakan tahun ini yang belum sempat dilaksanakan tahun lalu adalah ingin laksanakan diskusi panel isu aktual internasional terkait hukum ekonomi Islam yang tahun ini kita akan menggelar tentang jaminan produk halal ya progresnya eh, prospek dan tantangan JPH di Indonesia menghadapi perkembangan pasar global. Eh, yang belum sempat kita laksanakan adalah workshop FGD dengan lembaga-lembaga internasional terkait yang belum bisa kita laksanakan karena kebetulan belum ada apa kerjasama atau apa ya semacam apa ya bukan kerjasama saja atau menghubungi ya dengan lembaga-lembaga internasional belum sempat kita adakan. Dan juga yang terakhir tentang mengorganisir publikasi jurnal ekonomi Islam internasional. Nah, di sini rencananya memang bekerja sama dengan eh, Departemen Pengembangan Publikasi. Eh, Hanya saja untuk mengorganisir publikasi jurnal internasional ini memerlukan apa ya waktu yang banyak dan juga tenaga yang cukup untuk bisa mengorganisir hal tersebut. Jadi eh, untuk periode ini mungkin kami belum bisa menjalankannya. Demikian. Untuk webinar yang rencananya kita akan laksanakan di tahun ini, insya Allah nanti awal September tahun 2026 seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua, Ibu Ropah, bahwa ini adalah periode terakhir ya untuk bisa menjalankan program ya dari apa waktu-waktu yang tersisa mudah-mudahan bisa benar-benar kita laksanakan, bisa kita wujudkan tentang webinar tersebut yang kami merasa penting ya untuk bisa disampaikan ya berkaitan dengan prospek tantangan jaminan produk halal Indonesia menghadapi perkembangan pasar global yang sekarang banyak hal-hal yang bisa kita kita bicarakan ya terutama kerjasama Indonesia dengan luar negeri dengan Amerika yang masih hangat ya. Demikian. Untuk eh, pelaksanaan ya kita ada eh, apa PIC-nya Ibu Helza ya mungkin bisa menyampaikan ya programnya. Silakan Bu Helza atau bagaimana Pak, saya sampaikan langsung atau bagaimana? Langsung aja, Bu Gemala. Gitu. Ya. Baik, eh, di sini pelaksananya adalah insya Allah diminta untuk mewakili eh, apa Pak Hesi, insya Allah saya akan membawakan dan juga Ibu Ibu Doktor Deviana Yusnita Sari, kebetulan beliau adalah eh, apa namanya
pakar di bidang ini karena kebetulan disertasi beliau juga mengenai masalah jangan produk halal di UI ya. Masih hangat gitu ya pengetahuan beliau dan mungkin bisa di-share untuk kita semua. Dan juga ada moderatornya Mbak Gina Rahmawati dan kebetulan dia juga eh, apa namanya sedang disertasi ya Bu Elza ya tentang jaminan produk halal atau sudah lulus Bu Elza? Sudah. Sudah lulus. Oke. Ibu Devi sudah Oh, doktor. Ibu ini Bu Oh Gina bukan, masih, Oh, Bu Gina Gina. masih. moderator. Kebetulan memang disertasinya tentang halal terkait perdagangan internasional, tadi nyambung, makanya jadi dipilih dia sebagai moderator. Tapi beliau sudah lulus juga ya? Sekarang lagi proses. Oh, Ya. sedang promosi. Ya, baik. Kebetulan disertasinya memang tentang halal terkait dengan perdagangan internasional, jadi Mm-mm. nyambung sama webinar ini, makanya kita pilih sebagai moderator. Oh, baik ya. Makasih. Eh, lanjut. Ah, untuk tempat kita melaksanakan secara Zoom online ya, online meeting eh, hari Selasa tanggal 1 September insya Allah 2026 jam 1 sampai jam 16. Oke. Nah, untuk target peserta tentu diutamakan untuk pengurus dan anggota APHC dan juga para akademisi dan pemerhati dunia akademik di mana saja dan masyarakat umum. Jadi bisa kita tawarkan ke masyarakat umum. Dan kami mohon bantuannya kepada semua anggota ya dan pengurus untuk bisa nanti menyebarkan acara ini supaya bisa bermanfaat untuk lebih banyak lagi orang gitu ya. Baik. eh Kebetulan untuk topik yang akan dibahas, insya Allah nanti eh, saya akan membahas tentang topik eh, membangun ekosistem halal, ya, atau value change yang eh, ter ini terintegrasi ya di Indonesia. Jadi fokusnya secara menyeluruh ya, bagaimana eh, prospeknya baik dari regulasinya maupun nanti rencana untuk eh, pelaksanaan pengembangan eh, halal value chains ya yang agar bisa terintegrasi di Indonesia dan juga tantangannya dan juga nanti kita bahas tentang eh, apa namanya perbandingannya progres ke depannya dengan dengan negara lain ya dan dalam konteks bagaimana mengembangkan ya keadaan sekarang supaya lebih baik lagi. Dan untuk Ibu Dokter Deviana eh, nanti akan eh, membahas topik tentang peluang dan tantangan ekspor ya produk halal Indonesia di pasar global. Eh, dan baik. Nah, kemudian untuk biayanya seperti biasa kita akan menggratiskan eh, cuman hanya kalau ada yang berminat untuk mendapatkan sertifikat bisa dikenakan biaya 50.000 saja. Nah, ini rundown acaranya dimulai jam 1, kemudian akan ada eh, sambutan ya dari Ketua AVC, Prof. A, lalu kemudian ada pembicara saya pertama, lalu pembicara kedua dan tanya jawab sampai 15.45 sampai jam 4 sore. Untuk usulan biaya, ini masih mengacu ke eh, proposal kami yang tahun lalu ya, sebetulnya. Bu Punten, Cuma ini ada, kayaknya masih agak error nih, yang kedua, 1, 2 kita sama kemarin kan, ini kayaknya agak beda Bu. Nanti kita perbaikin lagi Bu. kenapa? Ini kan Nggak apa-apa. nggak apa-apa, Ibu yang ubah ya. Hmm. Iya, Karena, ini Hmm. iya disesuaikan Oh gitu. iya iya. Nah, jadi jadi kemungkinan ini proposal dari kami untuk saya sendiri ya opsional saja kalau memang ada nanti kita juga ya kalau minatnya juga lumayan banyak kalau tidak ada nggak apa-apa bisa dihilangkan. Untuk bicara kedua seperti tahun lalu ya biayanya demikian 1.300.000 dan honor moderator nanti ya 500 juga sama. Eh, Kemudian MC ya tahun lalu ada MC Mbak siapa?
Mbak eh i- saya lupa dia. Nah, beliau juga seorang dosen ya, yang anggota APSI juga ya, pengurus APSI juga. Nah, waktu itu kita tidak anggarkan ya, semoga nanti ada MC yang bisa bekerja juga bisa dianggarkan. Eh, Kemudian saat dengan Prof. Heru, beliau menggunakan classroom meeting ya. Tapi sekarang ini kalau kita lihat, kita tergantung nanti minatnya bagaimana. Kalau misalnya banyak kita gunakan, tapi kalau tidak, ya mungkin kita pakai yang biasa ya, yang 300 personal. Jadi tidak perlu sehingga large Zoom ini seandainya memang peminatnya banyak saja, jadi bersifat opsional yang dianggarkan oleh Prof. Heru 750.000 dan honor pembuat poster 300.000. Total semua adalah 3.650.000. Nah, ini hal-hal yang baik kami untuk disiapkan poster, link pendaftaran, link Zoom dan sebagainya. Yang mohon bantuannya ke eh, sekretariat dari APHC mungkin bisa dibantu. Terima kasih. Demikian Bu Ketua dan Ibu Lastuti. Mohon maaf. Terima kasih. Ini dia PIC-nya. Boleh, Ustaz. Oke, Baik, baik. sudah ya, Ibu Gemala ya. Ya, Baik, terima kasih, demikian Prof. Bapak Lastuti. Ibu peserta Kernas sekalian, kita sudah mendengarkan paparan dari 3 departemen untuk program kerja, baik yang sudah maupun yang akan dikerjakan pada tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, dan berhasil sesuai target yang sudah direncanakan. Berikutnya, sesi berikutnya akan dipandu oleh Bapak Bagja Agung Prabowo SH M.Hum PhD. Saya persilahkan Pak Bagja. Terima kasih Ibu Profesor Lasuti Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua APSI, Prof. Rokfa, kemudian Bapak dan Ibu Pembina, kemudian Dewan Pakar, serta Bapak Ibu pengurus APSI, rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Kami akan menyampaikan progress report dari 4 departemen, yakni yang pertama adalah Departemen Pengembangan dan Kerjasama Antar Lembaga yang diketuai oleh Bapak Nur Jihad. Kemudian yang kedua Departemen Penguatan Literasi dan Advokasi Masyarakat yang diketuai oleh Bapak Ustadz Misno. Kemudian Departemen Pengembangan dan Pelatihan Profesi Hukum yang diketuai oleh Ibu Dr. Irma. Kemudian Departemen Perwakilan Sumatera dan Indonesia Timur. Nanti dimohon berkenan yang bisa mewakili yang hadir. Yang pertama adalah Departemen Pengembangan dan Kerjasama Antar Lembaga yang diketuai oleh Pak Nur Jihad. Mohon maaf, mungkin ada anggotanya yang ingin menyampaikan. Kalau tidak akan saya sampaikan. Karena kebetulan beliau ini ada kegiatan bersamaan setelah menjabat sebagai wakil rektor, ada rapat dengan yayasan terkait dengan Renstra. Saya akan sampaikan. Sudah nampak Bapak Ibu semua? Ya, baik. Eh, Berkaitan dengan program dari Departemen Pengembangan dan Kerjasama Antar Lembaga, yang pertama adalah finalisasi penyempurnaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga APSI. Ini sedang dalam proses penyelesaian Bapak Ibu, dan insya Allah di hari Senin ya, beliau menyampaikan akan mengirimkan finalisasi penyempurnaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk APSI. Kemudian yang kedua, terkait dengan peningkatan
kapasitas kelembagaan ya dengan menyusun draft tanggung jawab ya, wewenang, kemudian tupoksi organisasi. Ini juga sedang dikelola, diselesaikan ya untuk peningkatan kapasitas kelembagaan ini. Kemudian juga terkait dengan program yang ketiga, peningkatan kerjasama antar lembaga, asosiasi lainnya. Ini kaitannya dengan penguatan legalitas dan ada program kerjasama ya dengan departemen yang diketuai oleh Pak Agus Trianta terkait karena beliau juga sebagai Kaprodi MKN, tapi sekarang sudah digantikan LPC oleh Bapak Dr. Bambang Setioso karena beliau kemudian terpilih menjadi Wakil Rektor. Nah, program itu nanti akan kita realisasikan di akhir bulan Juli, Bapak Ibu semua. Itu untuk kegiatan Ketua Departemen Pengembangan dan Kerjasama Antar Lembaga. Kemudian berikutnya adalah kegiatan Departemen Penguatan Literasi dan Advokasi Masyarakat telah hadir di tengah-tengah kita. Ini Bapak Ustadz Abdul Misno. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nova sekalian. Tersanjung sekali nih ya bisa bertemu kembali dan juga di level pimpinan semuanya nih. Baik, terima kasih. Sedikit saja, tadi saya sudah kirimkan untuk presentasinya. Tadi saya mau pakai buat yang PowerPoint as background, tapi ternyata dia tidak bisa ternyata ini. Ternyata tidak bisa, jadi saya pakai yang yang manual saja ya, yang manual untuk materinya. Baik Ibu-Bapak sekalian, jadi kami programnya memang khusus untuk bagaimana penguatan dari literasi dan juga advokasi kepada masyarakat. Dalam hal ini memang ada beberapa program yang sudah kami laksanakan ya. Kemarin salah satunya adalah memang untuk program pembuatan video gitu ya, karena beberapa kali ya zaman itu cepat berubah sehingga ketika kita mau buat rencana awal itu buat semacam infografis, kemudian di website sendiri juga belum berjalan ya. Tapi saya inginnya saya sampaikan kemarin Ibu Ketua, Bu Prof, bahwa saya inginnya di sini semuanya kita itu bisa husnul khotimah gitu ya. Jadi Amin. husnul khotimah di ya periode 2021-2025 ini sehingga kemudian insya Allah dalam 3 bulan ke depan gitu ya lebih kurangnya sampai akhir nanti mungkin hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah mohon kesediaan waktunya kepada seluruh pengurus untuk bisa memberikan waktunya 10 sampai 15 menit, nanti kami akan hubungi menggunakan link Zoom untuk memberikan semacam ide gagasan terkait dengan fenomena dan juga masa depan dari hukum ekonomi Islam di Indonesia. Ya nanti kami dengan nanti dibantu oleh Mbak Vira juga melaksanakan untuk semacam ya video, membuat video tapi melalui Zoom meeting ya. Ini target utama kami di departemen ini sebenarnya memang ke masyarakat umum, praktisi dan institusi ya. Sementara untuk akademisi ya termasuk anggota juga sebenarnya itu nanti di level yang kedua karena memang fokus kepada literasi ya. Nah, kemudian kenapa kemudian kemarin kita mengembangkan yang di video itu karena memang yang paling dekat itu walaupun kami juga belum sampai ke kemarin dengan Mbak Vira sempat kita mau buat akun TikTok sebenarnya itu, tapi ternyata ya belum karena yang di YouTube sendiri memang kemarin sempat sudah 1.000 lebih ya, videonya juga 1.500 tapi ternyata di ban. Akhirnya kita mulai dari awal lagi. Ya, jadi ini program kerja kami, ini juga belum berjalan karena di websitenya ini saya sebenarnya udah komunikasi terus dengan bagian website. Nah, ini mungkin mudah-mudahan sih 3 bulan ini kita bisa berjalan. Nanti bagian pengelola websitenya ini mudah-mudahan bisa kerjasama lah untuk meningkatkan husnul khotimah kita. Media sosial digital ini alhamdulillah berjalan ya, dibantu oleh Mbak Vira untuk yang di Facebooknya. Alhamdulillah ya dengan beberapa ini ternyata cukup
cukup bagus. Mungkin memang perlu ada strategi lagi, Mbak Vira, nanti terutama dari sisi pertemanan, dalam artian itu followersnya untuk di Facebook. Jadi kita bukan cari followers untuk istilahnya itu perteman, tapi agar banyak yang mengikuti sehingga nanti video yang ada itu akan lebih mudah untuk diterima dan juga dilihat. Semakin banyak yang dilihat, misalnya kemarin alhamdulillah kita rekor tuh sampai satu video itu bisa dilihat sampai 4 ribuan ya, 4 ribu kali. Ini saya rasa ini juga sudah cukup bagus, itu sebuah peningkatan ya. Video sendiri saya sudah save gitu ya, saya sudah simpan, itu ada sekitar lebih dari 1.750 video dengan yang fatwa DSN MUI itu udah semuanya. Tapi kemarin karena kehapus, akhirnya dirubah lagi. Kami sekarang punya strategi itu harus ada depannya itu adalah hook untuk captionnya, kemudian di terakhir ditambah dengan animasi dari logo APIC. Cuman memang mungkin sebagian itu APIC logonya ini masih pakai pakai yang terbaru malah gitu, yang banyaknya pakai terbaru kita. Apa nggak tahu alasannya apa? Mungkin karena lebih lebih simetris aja sih sebenarnya gitu. Lebih Walaupun sebenarnya eye-catching. kan dua-duanya mungkin nanti ada lebih penetapannya apakah memang ke depan itu logonya itu tetap dua gitu ya, atau mungkin pilih salah satu gitu ya. Itu kebetulan yang file di saya itu dan bisa ditransparankan. Dan ini saya cukup berhasil. Kemudian ini tadi dengan Bu Prof Gemala ini yang seminar webinar, kayaknya saya akan mungkin tadi bukan seminar webinar ya, tetapi memang membuat video ya 8 menit rata-rata itu ya, 5 sampai 10 menit. Nanti saya mohon dari pengurus dan juga anggota untuk bisa istilahnya itu memberikan sodakoh ilmunya ya, karena memang dari sisi fokus dari tugas amanah yang diberikan kepada kami memang ini jangkauan ekstensif untuk media sosial. Sementara yang di bawah ke praktisi dan sebagainya itu lebih akademik, sehingga saya rasa kami akan fokus di sana. Ini kenapa? Mungkin ada pertanyaannya. Termasuk kemarin yang ketika website kita tuh dilihat dari sisi pengunjungnya itu juga viewernya itu juga sangat sedikit gitu ya. Nah, padahal sebenarnya dulu awalnya untuk bagaimana advokasi melalui itu, tapi ternyata sekarang ini agak kurang gitu ya. Jadi perubahan digital ini memang terlalu cepat atau sangat cepat sehingga kemudian orang itu untuk baca itu sudah sangat terbatas, sehingga lebih banyak ke video ya. Apalagi sekarang dengan adanya notebook LM seperti ini kan sebenarnya lebih mudah untuk buat istilahnya itu untuk podcastnya bisa langsung walaupun perlu diperiksa lagi oleh expert. Nah, ini yang kenapa kami lakukan untuk beberapa kebutuhan dari strategisnya yang ada di departemen kami ini ya. Nah, ini yang akan belum ya belum kita laksanakan. Soalnya 3 bulan ini kita akan laksanakan nanti kerjasama dengan artikel haze-nya ini, kemudian juga rubrik tanya jawab ini. Sayang sekali sebenarnya ya, walaupun nanti memang apakah nanti kita akan rubah juga menjadi format video gitu ya. Kalau video sudah beberapa kali yang formatnya itu adalah tanya jawab, itu kita sudah buat juga formatnya tanya jawab ya. Tapi memang semuanya adalah imajiner ya. Nah, ini puncak diskursus dari akademik dan profesional. Jadi kami akan fokus kepada bagaimana pembuatan video, kemudian juga visual yang nantinya akan mendukung untuk siklus pengetahuan terintegrasi dari hukum ekonomi Islam di Indonesia. Mudah-mudahan program kerja dalam 3 bulan ke depan ini ya bukan sekadar program kerja, melainkan satu mesin penggerak literasi yang berkesinambungan sehingga akan menjadikan denyut nadi operasional khususnya APC ini terus berjalan, terus juga dikenang, dan yang paling penting tadi merujuk ke Dewan Pengawas Pembina itu adalah berdampak kepada masyarakat ya, termasuk mungkin dari beberapa kemarin saya buat beberapa akun juga yang menggunakan bahasa daerah gitu itu untuk memudahkan gitu ya, untuk memudahkan pemahaman terhadap hukum ekonomi Islam khususnya di Indonesia. Ya, terkait dengan dana atau pendanaan, saya agak apa ya, karena memang biasanya itu hanya saya itu pakainya yang AI-nya itu yang gratisan, kemudian keduanya juga biasa, kalaupun beli juga paling hanya 60.000, 100.000. Saya rasa itu mungkin ini ya, nanti kita bicarakan dengan Mbak Vira lah seperti apa untuk teknisnya. Insya Allah untuk pembiayaan tidak terlalu bermasalah. Dan insya Allah terakhir dari saya, mudah-mudahan ya walaupun kita berakhir, mudah-mudahan kita masih tetap berkontribusi untuk APC ini ya, tidak perlu menjadi pengurus lagi, mungkin menjadi anggota tapi tetap berkontribusi untuk APC karena is our jihad I think ya. Terima kasih, hatur nuhun, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan jazakallah khairan kasir kepada Ustadz Abdul Misno. Bapak dan Ibu, ini luar biasa program untuk Departemen Penguatan Literasi dan Advokasi Masyarakat mengalami akselerasi percepatan begitu ya. Ya, semoga nanti sampai di akhir periode bisa terrealisasikan. Kemudian yang ketiga adalah Departemen Pengembangan dan Pelatihan Profesi Hukum yang dalam hal ini diketuai oleh Ibu Irma. Bu Irma, apakah sudah hadir? Tadi nampak hadir, tapi tidak tahu ini. Kalau tidak akan saya wakilkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan materi yang dikirim ke saya dari Bu Irma terkait dengan program pengembangan dan pelatihan profesi. Ini diajukan ya kepada Rapat Kerja atau Rakernas APSI 2026 kerjasama dengan pimpinan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 3 program yang terintegrasi, yakni menghadirkan 3 program yang saling menopang untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia, hukum ekonomi syariah Indonesia. Yang pertama adalah Training of Trainers atau TOT, kemudian yang kedua modul dan buku ajar, dan yang ketiga adalah pelatihan profesi nasional. Untuk Training of Trainers TOT ini ada 3 angkatan Bapak Ibu, ada kurang lebih 30 peserta setiap angkatannya. Ya, total kita rencanakan ada 90 trainer bersertifikat nantinya. Kemudian untuk modul dan buku ajar ini ada 10 produk yang sudah kita persiapkan ya, terstandar internasional, terstandar nasional, kolaborasi akademisi dan praktisi. Kemudian untuk pelatihan profesi nasional ini ada 1.000 peserta ya, tatap muka di 10 lokasi wilayah, ada 12 webinar nasional. Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun latar belakang atau dasar hukumnya, ini saya rasa tidak sedetail yang akan kita sampaikan karena banyak materinya. Intinya adalah di dasar hukum ini ada MOU antara pimpinan pusat ini dengan APSI ya di tanggal 26 November 2025. Kemudian juga sudah ada dasar hukumnya kaitannya dengan ADART APSI. Nah, kemudian tujuan programnya ada 90 trainer yang bersertifikat. Ini tersebar di minimal 15 wilayah Ikatan Notaris Indonesia bersertifikasi bersama APSI, pimpinan pusat Ikatan Notaris Indonesia. Kemudian ada 1.000 peserta pelatihan, ya kurang lebih ada 10 pelatihan tatap muka dan 12 webinar nasional. Nah, diperkirakan biaya pendaftaran peserta ini adalah 400.000 sampai 850 per orang ya. Dibagi 60% APSI dan 40% pimpinan pusat Ikatan Notaris Indonesia. Nah, program TOT ini Bapak Ibu, ini program yang intensif ya, 70 jam pelajaran dalam 5 hari. Ada 30 peserta setiap angkatan. Kemudian sertifikasi bersama ya APSI dengan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku 3 tahun. Kemudian hak trainer berhak untuk menyelenggarakan pelatihan di wilayah masing-masing. Kemudian dari kegiatan ini Bapak Ibu diperkirakan kurikulumnya ini ada beberapa mata pelatihan, ada Fondasi Fikih Muamalah dan Maqasid Syariah, kemudian KHS ya Perma nomor 2 2008, Asas Rukun dan Keabsahan Akad, kemudian akad utama ya Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, yang kemudian ditutup dengan materi-materi pokok juga, teknik fasilitasi dan manajemen peserta, kemudian penyusunan bahan ajar dan presentasi, dan juga
micro teaching ya dengan supervisi secara langsung. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada jadwal 3 angkatan TOT. Yang pertama adalah direncanakan tanggal 1 hingga tanggal 1 Juli ya di Semarang ya kerjasama dengan PP ini, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan di Yogyakarta. Angkatan kedua ini juga di bulan Juli, ini 2007, ada di Batam ya atau Pekanbaru, kemudian Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya Kepri, Jambi, Bangka Belitung. Kemudian angkatan ketiga ya bulan Juli 2028 di Makassar, Manado, ada Sulawesi, ada Kalimantan, Maluku, Papua, NTB, NTT, dan juga di Jawa Timur. Nah, ini tentu program jangka panjang Bapak Ibu yang berkelanjutan ya, sustainable. Kemudian program kedua modul buku ajar ya. Ini insya Allah akan diselenggarakan ya juga di beberapa tempat di bulan April ya 2026 hingga Agustus 2026. Kemudian ada juga program ketiga pelatihan profesi nasional. Ini ada 10 lokasi ya, Pengwil Ikatan Notaris Indonesia sebagai mitra. Ada 12 sesi ya sepanjang 2026-2029. Ada 100 peserta nanti dengan platform Zoom. Kemudian ada total 1.000 peserta ya. Durasinya ada 3 jam. Ada 3 JP per sesi. Kemudian jenis pelatihan dasar, hukum ekonomi syariah, notariat. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian ada program kedua dan ketiga, ini modul buku ajar dan juga pelatihan profesi ya. Kemudian sumber pendanaan ini diusulkan, biaya peserta TOT ini ada 555 hingga 900 ya, juta pendapatan langsung, kemudian ada kontribusi in kind ya Pengwil ini, kemudian hibah pemerintah, kemudian ada kontribusi in kind ya BP ini, dasarnya adalah MOU, kemudian ada sponsor termasuk dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia ya ASBISINDO, kemudian dari kas APSI. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian di sini jadwal pelaksanaan terpadu di tahun 2026, persiapan itu Januari April, ini kurikulum modul, kemudian TOR disusun, kemudian TOT di bulan Mei September ya 3 angkatan di 3 wilayah, kemudian pelatihan ini bulan Maret November ya 10 tatap muka, 12 webinar, kemudian ada evaluasi untuk November Desember, dan laporan akhir. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai penutup kami sampaikan 3 program yang diusulkan ini merupakan satu ekosistem yang saling menopang ya, model terstandar menghasilkan pelatihan berkualitas ya, pelatihan membutuhkan trainer kompeten dan trainer yang kompeten ini dihasilkan oleh TOT yang terstruktur. Nah, dana neto realistisnya adalah kebutuhan dana APSI ya sebesar 210.285.000 dapat dipenuhi melalui kombinasi kas APSI, sponsor industri, dan iuran peserta. Kemudian bagi hasil yang adil ya skema 60% APSI dan 40% pimpinan pusat ini ya menjadi program ini terukur dan membangun kepercayaan kelembagaan ya jangka panjang. Nah, ini kemudian menjadi keputusan Rakernas, diharapkan menetapkan anggaran dan mekanisme pendanaan definitif ya agar ketiga program berjalan sesuai jadwal. Demikian Bapak Ibu untuk Departemen Pengembangan dan Pelatihan Profesi Hukum yang diketuai oleh Bu Irma. Dan kemudian yang terakhir yang keempat ini adalah Departemen Perwakilan Sumatera dan Indonesia Timur. Mungkin dari ketua atau anggota ada yang hadir pada Rakernas hari ini? Baik, Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, Ketua AFHISI, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan dan
ketua masing-masing program. Kebetulan saya masih di jalan dan saya lupa mengirimkan slide-nya kemarin kepada panitia. Kami dari perwakilan wilayah Sumatera, Aceh, Padang, dan Sumatera Utara ada beberapa program ya. Sebelumnya saya haturkan salam hormat saya ini kepada Bu Ketua, Prof. A, Prof. A dan Bapak Ibu semua. Akhir-akhir ini saya nggak bisa mengikuti dan tidak begitu aktif di grup Abheisi karena ada beberapa kesibukan. Mohon maaf Bapak Ibu. Eh, Rencana kegiatan Abheisi wilayah Sumatera pertama eh, penguatan kepengurusan Abheisi di berbagai kampus dan ini sebenarnya sudah terlaksana karena masing-masing kampus itu sudah ada kami tunjuk perwakilan seperti misalkan di UMSU, di UMA, Universitas Medan Area, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UIN, USU, dan terakhir ini adalah Universitas Prima. Jadi kepengurusan masing-masing kampus itu sudah ada begitu dan ini sudah terlaksana. Yang kedua ada grup WA anggota Abheisi khusus untuk wilayah Sumatera dan ini berjalan walaupun tidak sebegitu aktif di grup WA kita nasional. Nah, itu yang sudah terlaksana. Nah, yang belum itu kemarin kami ada mengadakan rencana sekali sebulan minimal kita mengadakan podcast bekerja sama dengan MUI Sumatera Utara karena ada beberapa anggota Abheisi Sumatera Utara itu terafiliasi atau anggota MUI Sumatera Utara karena di MUI Sumatera Utara itu ada semacam lembaga DSN MUI. Jadi kita melakukan podcast hanya seputar fatwa-fatwa terkait dengan ekonomi syariah yang sudah diputuskan oleh DSN MUI Pusat. Jadi kita hanya mengadakan podcast itu materinya sepanjang fatwa-fatwa DSN MUI. Dan ini memang belum terlaksana karena memang kita mau mengadakan kerjasama dengan MUI karena MUI Sumatera Utara itu sudah ada podcastnya. Nah, ini belum terlaksana. Mungkin barangkali dimintakan sumbangsihnya nanti dari pimpinan dan Bapak Ibu yang ada di grup atau anggota Abheisi. Nah, ini yang belum terlaksana. Kemudian penulisan kolaborasi kita sudah kemarin menjalin kerjasama dengan penerbit Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang buku ini nanti kolaboratif ber-ISBN. Kemarin kita tanyakan ke pengurusan ISBN-nya dan berapa yang mau dicetak udah kita sampaikan kepada percetakan UMSU, cuman lagi-lagi tulisannya jauh dari kurang, hanya beberapa tulisan yang masih ada dan ini belum terlaksana. Rencana judulnya memang sudah kami musyawarahkan, salah satunya adalah hukum ekonomi syariah dalam berbagai perspektif. Jadi hanya ada beberapa tulisan dan ini Bu Ketua, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hebat, tentu ini membutuhkan dana sebenarnya. Nah, kalau nanti terkumpul tulisan-tulisan ini, tadi kami prioritaskan nanti wilayah Sumatera, kemudian kalau misalkan masih kurang kami mintakan nanti tulisan-tulisan Bapak Ibu. Dan ini juga menjadi pertanyaan, apakah penulisan buku ini nanti tidak hanya dari kepengurusan wilayah Sumatera atau kita minta aja langsung nanti dari seluruh anggota. Ya kan satu tulisan barangkali hanya 15 halaman saja. Dan yang sudah terkumpul hari ini masih 5 saja, masih kurang ya kan. Nah itu barangkali yang saya sampaikan Bu Ketua dan Bapak Ibu pengurus Abheisi. Mohon maaf saya ada posisi masih di jalan sekarang di kendaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami haturkan jazakallah khair Pak Yati fi amanillah. Amin, amin. Terima kasih, Alhamdulillah Pak. Pak Yadi. Ya, Semangat ya. Baik Bapak Ibu, ini tawaran menarik dari Pak Yati ya bahwa di Sumatera Utara telah terkumpul 15 tulisan ya. Untuk memfinalisasi barangkali Bapak Ibu yang masih punya 5. saving tabungan tulisan yang belum terpublish bisa dimasukkan ya sehingga apa ya target kita di tahun 2026 ini di pengurusan APC bisa terbit insya Allah nanti bukunya ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami aturkan, ada 4 departemen yang sudah melaporkan program kerjanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran untuk realisasi ke depannya. Amin Amin. Allahumma amin. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung disambung Pak Peri. Monggo silakan Pak Peri. Nanti berlanjut Bu Nurul ya. Bu Umul diwakili Bu Nurul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Mohon maaf tidak menampilkan gambar karena sedang tidak di tempat apa namanya yang sangat bagus gitu untuk ditampilkan. Eh, dari Sekretariat Umum ada 2 hal yang eh, PR untuk dikerjakan sampai eh, berakhirnya periode kepengurusan saat ini. Yang pertama adalah soal Abhaysiana, yaitu profil kepakaran pengurus dan anggota Abhaysi. Eh, Sudah disepakati di rapat kemarin terakhir, apa pelaksanaannya nanti akan di subkonkan gitu kan, disubkontraktorkan ke pihak lain, yaitu yang akan mengembangkan profil yang sudah masuk ke dalam apa namanya ke dalam wiki ya. Jadi Abhaysiana Wiki. Dan sampai saat ini atau sampai hari ini itu baru sekitar 56 ya. 52 atau 56 begitu profil yang sudah masuk, yaitu yang sudah di-share di kepengurusan maupun di keanggotaan. Sekitar 29 pengurus belum masuk apa namanya profilnya begitu ya. Jadi baru sekitar 26 yang masuk. Kemudian juga anggota lumayan banyak juga 26 yang sudah masuk begitu ya. Jangan pengurus, dewan pengawas, dewan pakar dan pengurus pengurus begitu itu baru 26. Sehingga total 56 profil kepakaran yang sudah masuk. Eh, saya pikir 56 udah cukup sambil menunggu yang lain, tapi mohon Bapak Ibu yang belum mengisi profil segera begitu ya. Jangan sampai nanti karena akan disubkontrakkan juga ada waktunya pasti begitu. Dan kemudian kan jumlah yang masuk itu yang disubkonkan pasti akan dipastikan apa sebelumnya begitu. Eh, Kemudian yang kedua adalah program Outlook. Saya boleh share, sudah tampak? Sudah Bapak. Apakah sudah ya? Oke, ini Outlook Briptor yang kalau nggak salah yang ketiga gitu ya. Jadi didiskon, didiskon, didiskon dan ini yang menurut saya paling memungkinkan dalam jangka waktu pelaksanaan 2 bulan, yaitu Juli Agustus begitu. Jadi September sekaligus Munas untuk apa namanya
eh, pergantian periode begitu ini di launching begitu. Jadi Outlook Hukum Ekonomi Islam Indonesia ini nanti basisnya apa lebih banyak eh, numbers gitu, numbersnya berbasiskan pada isu apakah sampai pada ketetapan sebagai peraturan perundang-undangan atau sebagai fatwa dan lain-lain begitu ya. Jadi seringkas itu begitu. Tidak sekompleks yang kemarin di di proposal yang pertama maupun yang kedua. Ya, jadi sebentar saya ini. Nah, konteksnya adalah disusun sebagai memori sektoral tahunan. Jadi sekaligus ini adalah memori kepengurusan dari tahun 2023 ya. 2023 sampai 2026 begitu. Eh, ini apa namanya beberapa sektor yang selama ini menjadi isu di dalam perkembangan atau pengembangan hukum ekonomi syariah atau yang jadi concern APHC begitu. Ini nanti dibaca dalam bentuk grafik atau chart ya. Jadi untuk memudahkan outlook-nya. Kemudian tujuannya memetakan dinamika isu per sektor hukum ekonomi Islam Indonesia sepanjang tahun sampai dengan 2025. Jadi kita tidak membatasi lagi hanya khusus di tahun 2025. Saya rasa semua pakar di sini tentu punya catatan sampai eh, waktu terakhir ini begitu berkenaan dengan sektor-sektor yang mungkin nanti akan dibahas di di eh, pembicaraan teknis. Kemudian mengukur tingkat positivisasi, ya ini apakah itu kemudian menjadi fatwa, apakah itu kemudian menjadi hukum positif begitu ya. Jadi ini skalanya saya ambil, saya pernah eh, penelitian di Bappenas berhubungan dengan hal pengundangan begitu. Jadi isu-isu apa yang bergulir di masyarakat di dalam pencegahan perkawinan dini misalnya. Kemudian apa yang sudah masuk di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ringkasnya seperti itu. Kemudian menghasilkan basis data yang dapat divisualisasi. Jadi bentuknya nanti matriks atau radar chart untuk publikasi ya sekaligus ya. Jadi bukan hanya tahunan APSI tapi juga memori kepengurusan. Nah ini contohnya. Jadi nanti misalnya contoh rangkumannya rata-rata skala maturitas regulasi ya atau kedewasaan isu itu sampai regulasi itu seperti apa. Nah kalau misalnya ada yang di satu sektor bisa 3 tahun, 4 tahun itu lebih baik. Tapi misalnya sebagai perbandingan 2024-2005 udah cukup begitu ya untuk menggambarkan apakah satu isu mengemuka di tahun tertentu atau malah turun tidak dibicarakan atau tidak lagi menjadi concern begitu itu akan kelihatan seperti misalnya Undang-Undang Ekonomi Syariah begitu ya tahun sampai tahun 2005 kayaknya itu dibicarakan terus ya. 2026 kayaknya saya nggak melihat ada pembicaraan yang meningkat tentang itu gitu. Nah, nanti profil maturitas per sektornya akan kelihatan. Ini hanya 1 tahun saja, misalnya di tahun 2025 eh, apa namanya eh, seperti apa misalnya di pendidikan profesi dan SDM hukum ekonomi syariah di perbankan syariah itu mencapai ranking atau tingkat berapa, level berapa begitu. Kemudian eh, yang nanti akan disetorkan oleh kontributor atau oleh masing-masing koordinator sektor itu adalah lampiran naratif yang juga tidak membutuhkan berpanjang lebar seperti paper atau eh, apa eh, naskah akademik atau apa gitu ya. Tapi masing-masing sektor nanti hanya menyoroti misalnya profil sektor, narasi dinamika utamanya apa di dalam sektor tersebut, kemudian tabel detail per isu kalau ada tabelnya, kemudian isunya mandek atau stagnan atau meningkat atau seperti apa, kemudian proyeksi atau rekomendasi sektor,
Ya ini nilai tambahnya secara akademis bagi APHC begitu kan, prediksi arah isu tahun ke depan seperti apa, karena ini kan bentuknya outlook, kemudian preferensi atau dasar hukumnya seperti apa yang kalau itu isu menjadi ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah ini lingkup sektornya saya baru membagi 10 gitu. Saya pikir nanti di dalam meeting teknis mungkin bisa berkurang atau bisa bertambah atau masing-masing sektor yang sekarang atau masing-masing kontributor misalnya menyediakan diri saya lebih spesifik lagi apa silakan begitu ya. Kemudian skala maturitasnya ada dari 0 sampai 6 begitu ya. Jadi apakah itu hanya sampai menjadi isu atau problem hukum? Apakah sudah ada kajian akademik atau naskah akademik sebelumnya tentang sektor tertentu? Apakah ada inisiasi regulasi gitu kan? Apakah ada pembahasan formal, misalnya PAK, harmonisasi, atau bahkan misalnya di DPR, di Balik dan segala macam. Kemudian apakah ada pengundangan atau penetapan? Apakah ada implementasi misalnya meskipun tanpa undang-undang tanpa hukum positif, tapi misalnya berbasis pada fatwa begitu ya. Kemudian ada evaluasi dan konsolidasi. Metode pengisian matriknya nanti untuk masing-masing sektor seperti ini begitu ya. Ada isu yang dicatat, bla bla bla. Kemudian outputnya nanti diolah oleh tim itu dalam bentuk skala-skala dan radar begitu. Kemudian validasi data, kalau memungkinkan nanti di akhir ada FGD atau cukup tim pakar di APHC gitu untuk menetapkan bahwa Outlook ini siap terbit atau siap launch. Kemudian outputnya nanti tabel matrik isu per sektor, ya. Kemudian visualisasi grafik, ya, itu bisa dalam bentuk radar atau bar progress. Kemudian narasi Outlook per sektor itu yang akan memperkaya Outlooknya menjadi lampiran begitu. Kemudian eksekutif summary Outlook Hukum Ekonomi Islam Indonesia tahun 2025. Nah, timelinenya yang saya bayangkan karena waktunya hanya 2 bulan begitu, plus minus 1 bulan mungkin, pas 1 minggu. Jadi pengumpulan isu per sektor 3 minggu, verifikasi dan scoring 2 minggu, visualisasi dan narasi 2 minggu, review internal FAC 1 minggu. Kemudian launching eh, jika bisa launching pada saat Munas itu lebih baik atau sebelumnya. Nah, timnya ada Pimpro, nanti ada koordinator sektor. Jadi setiap sektor, tadi kan ada 10 sektor misalnya, itu di koordinator oleh satu pakar per sektor, kemudian tim data dan visualisasi, ada editor naskah sama reviewer. Seperti itu yang yang eh, saya bayangkan yang program ini merupakan program unggulan dari tahun 2025 begitu. Tetapi memang wujudnya belum sempat eh, teraplikasi begitu ya. Jadi mudah-mudahan dalam sisa waktu sampai September eh, akan eh, tampak gitu ya. Karena sudah diperingkas sedemikian rupa begitu. Kemudian dari Sekretariat Umum juga akan menyiapkan karena baik penyelenggaraan Rakernas ini maupun Munas itu diampu atau dipimpin oleh talent-talent yang ada di eh, Sekretariat Umum ya. Saat ini Mas Bagas dan besok Munas akan di Terputus ya, Ada suaranya. hilang. Gangguan sinyal sepertinya. Oke. Pak Peri Parok bisa dilanjutkan? Tapi masih ada. Bisa Mungkin terputus. sinyal. Ya. Halo Pak Peri. Oh, ini hilang. Oh hilang. Pemadaman listrik bergilir. Ya, ya. Atau lanjut ke Baik. bendahara. Halo. Oh, ini ada Ya. Pak Eri lagi. Ya.
Tadi sampai mana ya? Sama ini rencana Munas akan Rencananya Oh Munas. iya, sampaikan. iya. Jadi apa namanya laporan dari Sekretariat Umum tadi dua program unggulan yang di AMPU, kemudian ada dua acara Rakernas hari ini maupun Munas yang akan di AMPU oleh Mbak Herlinda yang kebetulan hari ini belum sempat hadir begitu. Demikian, mohon maaf lebih kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Bu Nurul. Halo. Bu Nurul, Nggih, monggo apakah Pak Bagea nggih dilanjut. baik. Putus-putus suaranya. Bu Nurul sambil buka berangkas soalnya. Pak Bagja. Suaranya putus-putus. Bisa dilanjut, Bu Nurul? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sama-sama kita Atau ditutup saja mungkin hormati videonya. Ibu Ketua Biar sinyalnya lancar mungkin ditutup. Profesor, Bapak Ibu, saya mewakili dan Terputus, Bu Nurul. apakah saya Terputus. Putus-putus. halo Halo? Pak Bagja, Nggih? apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar sekarang. Tadi terputus-putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, suara saya terdengar? Terdengar, Waalaikumsalam Mbak Nurul, warahmatullahi silakan. Waalaikumsalam, Iya, Bu mohon Nurul. maaf. Waalaikumsalam, Lancar, Mbak Nurul, monggo. terdengar. Semua waalaikumsalam. Saya yang tidak mendengar berarti ya. Terdengar, silahkan dilanjut. Mohon maaf. Iya, saya sedang nyetir di jalan di luar kota, jadi mohon maaf kalau sinyalnya kurang bagus. Ya, Ya, Izin minggir saya dulu, mewakili minggir dulu. Ibu Bendahara Umum untuk menyampaikan. Boleh slideshow Mbak Vira, mohon maaf. sudah Iya. di slideshow. Nah, oke, nah ini slideshow. Oke, baik. Saya jadi ketawa, Bu Prof. Lastuti. Bu Nurul diketawain ini satu yang hadir ini. Ya, lanjut. Maaf. Baik, agenda di kebendaharaan seperti tahun-tahun sebelumnya adalah terkait dengan notifikasi atau pemberitahuan, reminder untuk iuran anggota Putus lagi. support rutin seperti itu kan putus lagi. Baik, Bu. Masih putus-putus. Mungkin perlu menepi sebentar, Mbak. Tapi kalau di tol nggak boleh menepi loh ya. Oh, di tol. Berhenti di rest area dulu. Bantuan
dikasih. Itu harus keluar dulu dari meeting ini, masuk lagi. Ya, melipir dulu, berhenti. Ya, saya juga barusan mati dulu tuh. Bagus. Kenapa? Atau langsung dikatakan duitnya berapa? Tadi sambil buka berangkas kata Pak Ferry. Belum masuk juga. Ada wakilnya mungkin. Oh iya. Ini mewakili jadi nggak ada wakil. Bu Nurul itu mewakili. Sudah wakil-wakil dari wakil. Oh enggak. Mohon maaf, saya Oh, sudah sudah. menepi tapi mungkin sinyal jelek ya Bapak Ibu. Oh, Oh, ya sekarang nggak bagus, apa-apa. sekarang bagus. Iya, sekarang udah. Lebih jelas ini. Alhamdulillah. Mungkin saya nggak boleh buka kamera ya Pak Bagja. Ya, kamera ditutup dulu, nggih. Ya, sudah Ya. bagus sekarang. Baik, lanjut Mbak Fira, silakan. Oke, ini sudah Oke. di agenda Next Mbak Fira. berikutnya. Iya, oke. Saya notifikasi iuran ini secara melalui WA pribadi. Ini dibantu oleh Mbak Fira sebagai admin dalam tim bendahara. Lalu kemudian next lagi. Oke, kwitansi juga diberikan secara japri yang melakukan pembayaran iuran sebagai bukti penerimaan pembayaran. Lalu next lagi. Pak Fira, oke, bantuan biaya publikasi artikel ilmiah, di mana di sini bantuan biaya publikasi artikel ilmiah 1 tahun sekali, dan ini biasanya diberikan pada waktu ada agenda seperti kemarin Rakornas, seperti itu, ada door prize yang diberikan. Nah ini Bapak Ibu yang memang kemarin mendapatkan door prize ataupun memang mengajukan artikel atau publikasi artikel ilmiah yang mana bertemakan hukum ekonomi syariah dan wajib penulisnya itu adalah sebagai anggota APHC, maka di sini ada bantuan biaya publikasi artikel ilmiah. Lanjut. Support biaya kegiatan operasional di tim bendahara itu dari mulai kegiatan rutin, lalu kemudian kegiatan divisi seperti yang kemarin yang sudah mengajukan adalah divisi Ibu Dr. Gemala telah mengajukan pembiayaan dalam berkegiatan. Monggo Bapak Ibu dari semua divisi dipersilahkan mengajukan anggaran melalui Ibu Bendahara Umum. Nanti Ibu Bendahara Umum akan mengkonsultasikan, mendiskusikan dengan Ibu Ketua Umum seperti itu, dan nanti akan kami tindak lanjuti dengan membuat proposal dan pastinya rancangan anggaran biaya seperti itu. Lalu kegiatan operasional APHC dan termasuk dalam honorarium admin dan lain sebagainya. Lalu bantuan publikasi yang sudah saya sampaikan tadi, kegiatan sosial berupa biasa karangan bunga dan sebagainya. Lalu kemudian kegiatan lain yang mendukung visi dan misi APHC. Lanjut, Mbak Fira. Oke, ini adalah potret dari iuran anggota yang ada saat ini, di mana anggota APHC itu berjumlah 186. Kita ambil data dari grup WA anggota, Bapak Ibu. Lalu kemudian setelah kita potret, lunas hingga tahun 2025 itu sejumlah 60 anggota dari 186 anggota, dan lunas hingga tahun 2026 22, dan hingga 2027 itu 8 anggota. Kalau dijumlah berarti lunas sampai 2026 itu sekitar hampir separuh dari iuran anggota tahun 2025. Berarti bisa diambil kesimpulan sementara bahwa anggota APHC yang ada di WAG itu, WA grup APHC tersebut yang memang aktif dalam partisipasi dalam iuran anggota itu sekitar 60-an anggota dari 186 peserta atau anggota grup yang ada di WA grup.
Boleh lanjut? Per 26 Juni 2026, saldo kas HBC sebesar 224 rupiah. Nah, ini adalah kas yang kemarin sebenarnya lebih besarannya lebih tinggi, namun memang biaya yang paling besar kemarin keluar adalah untuk kegiatan call for paper yang diselenggarakan di Undip, lumayan menyita banyak biaya, dan kemarin memang ada alokasi-alokasi yang di backup oleh KNEKS, namun ada beberapa yang tidak bisa di backup karena sudah kita ajukan, diusahakan, namun ternyata tidak bisa dicairkan. Oleh karena itu, saat ini saldo kas APIC sebesar 44.081.224 rupiah. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan dari tim bendahara. Mohon nanti Bapak Ibu dari divisi yang masih beberapa divisi yang tadi mengajukan akan melaksanakan program, berkenan jika membutuhkan pembiayaan mengajukan kepada bendahara umum kami, Ibu Dr. Ummul Baroroh. Demikian, Bapak Bahagia, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, ya. Baik, masuk. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk Rakernas pada acara inti sudah selesai. Untuk yang selanjutnya, memasuki acara berikutnya adalah pembagian door prize yang akan Mbak, dibawakan. Mbak Rizka, saya dulu penetapan. Sebelum, oh ya, baik. Baik, untuk selanjutnya masuki acara penutup akan disampaikan oleh Prof. Rofah Setiawati. Monggo, Prof. Ya. Persilakan. Baik, Ibu Bapak sekalian, izin share hal-hal yang sudah kita bicarakan. Ini mohon maaf, waktunya agak terlewat. Jadi ini luar biasa hingga waktu ini sudah detik-detik terakhir dan sudah lewat sebenarnya. Peserta masih sangat banyak ya, artinya masih utuh ini. 37. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal, menyimpulkan yang pada akhirnya nanti menyimpulkan. Mohon maaf, di tempat saya sedang adzan asar cukup keras. Apakah suaranya mengganggu masuk ke Zoom? Tidak. Suaranya Tidak, clear. Prof. Baik. Terima kasih. Ibu Bapak sekalian, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh para ketua departemen, ketua wilayah perwakilan, dan juga ketua bidang kesekretariatan dan kebendaraan. Poin-poin yang bisa saya catat menyimak yang tadi ya. Jadi saya kali dari departemen yang difasilitasi oleh Prof. Lastuti, Departemen Pengembangan Pengajaran, insya Allah akan menyelenggarakan kurikulum hukum akad syariah ya untuk prodi magister kenotariatan tanggal 31 Juli sampai 1 Agustus 2 hari. Kemudian dari Departemen Pengembangan Karya dan Publikasi Ilmiah pada intinya melanjutkan beberapa program yang sudah direncanakan dan insya Allah targetnya Juli berupa jurnal hukum ekonomi Islam kelangsungannya, kemudian akreditasinya dan juga penerbitan buku pengarampainya. Kemudian dari Departemen Kerjasama dan Publikasi Internasional, webinar prospek dan tantangan jaminan produk halal yang akan diselenggarakan di 1 September. Kemudian dari Departemen Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga masih berproses juga. Finalisasi ini insya Allah Senin 29 Juni pekan depan ini sudah disampaikan hasil akhirnya. Peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kerjasama antar lembaga juga ini masih berjalan.
Kemudian Departemen Penguatan Literasi dan Advokasi, pembuatan dan penayangan quote animasi ekonomi syariah terus berjalan. Pembuatan video Zoom meeting tentang masa depan hukum ekonomi syariah sedang dipersiapkan dan insya Allah akan sampai masa akhir ini supaya husnul khotimah tadi catatan dari Ustadz Misno. Kemudian optimalisasi website, terima kasih ini karena memang sangat diperlukan sehingga kita memberi apa ya peninggalan yang terbaik begitu ya. Kemudian pemanfaatan media sosial untuk dakwah ini juga sudah berlangsung dan akan tetap dilanjutkan. Kemudian dari Departemen Pengembangan dan Pelatihan Profesi Hukum, TOT kerjasama dengan pimpinan pusat ini tentang pelatihan akad syariah, insya Allah Sabtu depan, mohon doanya mudah-mudahan sukses. Dan memang ini saya melihat apa namanya semangat dari teman-teman profesi notaris cukup besar karena terus sudah ada rencana-rencana pelatihan dan permintaan pelatihan di berbagai wilayah. Oleh karena itu juga ini sekaligus untuk mensupport, mendorong teman-teman di wilayah untuk bersiap ya. Nah, kalau di pelatihannya diselenggarakan di wilayah tentu kami sangat membutuhkan apa namanya partisipasi dari rekan-rekan di wilayah. Kemudian untuk Departemen untuk perwakilan ABHISI tadi yang sempat hadir menyampaikan ini sudah perjalanan tadi karena di jalannya penguatan kerjasama antar kampus, optimalisasi WA Group, anggota wilayah, dan kemudian penulisan buku bersama. Luar biasa. Kemudian memang untuk perwakilan di wilayah Indonesia Timur pada saat rakor juga menyatakan belum ada tindak lanjut, belum ada program kerja yang baru dan yang akan diselenggarakan. Ibu Bapak sekalian, berkaitan dengan program-program kerja ini masih ada di bidang kesekretariatan ya. Ini merupakan program bersama atau unggulan. Tadi Abhaisiana sudah akan mengolah hasil yang masuk, namun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dalam rentang waktu ini beberapa pengurus yang belum menyerahkan data, mengupdate data nanti bisa menyusul karena segera akan ditindaklanjuti. Kemudian Outlook Hukum Ekonomi Syariah juga sudah cukup jelas rinciannya. Kemudian program bidang kebendaharaan, ini notifikasi iuran, kwitansi pembayaran, anggota, bantuan biaya publikasi, artikel, dan support biaya operasional. Selain nanti tadi laporan beberapa hal ya. Terkait dengan beberapa program yang saya sampaikan ini, apakah dari Ibu Bapak ada koreksi, masukan yang kira-kira sangat relevan untuk kebaikan kita semua dalam melaksanakan program? Prof. Arvin, apakah masih ada di tempat, Prof. Arvin? Saya Bu Ketua, Prof. Oke, monggo, monggo. Ya. Prof. Arvin, nomor saya dulu nih. Saya sedikit. Ya, silakan, Prof. Prof. Monggo dulu, Prof. Ya, terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Pak Pengawas, maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Mungkin ini bisa dipertimbangkan usulan sedikit aja. Karena ada WHO, wajib halal Oktober per 18 Oktober 2026. Mungkin perlu ada kegiatan, misalnya ABHISI itu menggelar semacam kompetisi penulisan artikel atau apa gitu ya, dalam rangka menyemarakkan wajib halal Oktober. Karena tadi sudah disinggung-singgung juga, ini kalau BPJPH beberapa waktu lalu sudah sosialisasi secara masif gitu. Atau mungkin digelar semacam national conference lah, misalnya penelitian yang terkait dengan sertifikasi halal
baik dari perspektif peneliti, kemudian dari perspektif UKM atau pelaku usaha dan sebagainya. Ini dalam rangka membangun semacam kesadaran bagi para pelaku usaha, karena terus terang saja dampak dari ini masyarakat jadi bermanja-manja, tidak belum muncul kesadaran untuk sertifikasi halal mandiri. Memang ada jebakan Batman terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, munculnya self declare, ya sertifikasi halal tapi self declare, dan ini digratiskan, tetapi kemudian ini juga ada risiko-risiko yang mungkin nanti setelah acara ini bisa ditindaklanjuti melalui penelitian-penelitian teman-teman yang memang masih aktif melakukan kegiatan penelitian. Saya kira itu Bu Ketua Umum, dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Rofik. Ini salah satu pakar Dewan Pakar kita, anggota Dewan Pakar kita yang cukup aktif memberikan masukan-masukan, karena waktu Rakornas kemarin beliau juga memberikan pencerahan gitu ya. Ini menjadi catatan kami, dan saya kira mohon izin Ibu Gemala sebagai Ketua Departemen yang akan menggawangi kegiatan ini dibantu timnya. Ada PIC-nya tadi Prof. Helza ya. Saya kira mungkin bentuknya tidak, karena ini sudah sangat mepet, tapi kalau misalnya dimungkinkan bisa diakomodir, monggo dipersilahkan. Yang jelas ini sekaligus saya juga menyampaikan tambahan usulan. Kalau toh itu seminar, tadi kan narasumbernya baru 2 orang dan itu semuanya akademisi. Nah, alangkah baiknya juga melibatkan institusi yang berkompeten ya, sangat relevan, dan dalam hal ini BPJPH. Oleh karena itu kalau misalnya ada ditambahkan narasumber, dan kemudian juga mungkin kompetisi tulisan ya, tulisan lepas yang nanti akan memperkaya website kita, itu mungkin sangat menarik, dan insya Allah kita siapkan reward ya yang layak untuk kegiatan ini. Monggo nanti bisa tindaklanjuti untuk dirembuk Bu Gemala, izin ya Bu Gemala, Prof. Helza dan timnya. Kemudian juga ini satu lagi dari Prof. Arvin. Monggo silakan Prof. Arvin. Oh iya Bu, ya. Ya Ibu Ketua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Ahmad Taufik yang kita cintai, Ketua APHC, Prof. Rofah, pengawas dan segenap pengurus yang bersama-sama kita pada raker pada sore hari ini. Alhamdulillah, saya dari awal mengikuti dengan baik, dan saya sangat optimis bahwa peran kita sebagai kelompok masyarakat yang dipercayakan untuk menjaga dan mengawal mengembangkan ekonomi syariah ini semakin terlihat. Karena itu teman-teman, ya ayo kita semangat, ayo kita sinergi agar apa yang kita programkan ini, terutama di akhir periode kita, bisa memberikan manfaat yang besar bagi umat, bangsa, dan negara kita. Saya juga singkat saja, yang pertama yang perlu saya sampaikan, saat ini memang Islam yang kita anut perlu formulasi dan simulasi dalam pembumiannya. Kita berusaha agar Islam itu tidak hanya menjadi rahmat bagi Islam, bagi muslimin, tetapi betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Karena itu satu-satunya mungkin ajaran Islam yang langsung menyentuh kemanusiaan
adalah ekonomi syariah atau fikih muamalah atau muamalah iktisadiyah. Karena yang lain itu spesifik Islam. Kalau ekonomi syariah ini orang non-muslim bisa berafiliasi, bisa bermitra, bahkan bisa menjalankan ekonomi syariah itu. Disinilah rahmatan lil alaminnya Islam yang kita harus mulai teorikan, mulai bumikan, mulai sosialisasikan dengan baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya bangga sekali, senang sekali melihat program literasi, pendidikan, ada pelatihan, ada modul, ada buku, ada mungkin penguatan kompetensi. Alhamdulillah, semoga itu bisa efektif dan bisa kita laksanakan dengan baik. Saya hanya memberi catatan karena ekonomi syariah ini multidisiplin, artinya ekonomi syariah itu bisa masuk di mana-mana. Bisa masuk di fakultas teknik, bisa masuk di industri, apalagi di ekonomi, apalagi di hukum, mungkin bisa masuk di politik, bisa masuk di praktisi. Ya, agar pemahamannya ini komprehensif, mungkin kita perlu menyepakati materi materi dasar yang wajib untuk setiap pendidikan, jenjang pendidikan atau pelatihan yang akan melahirkan keahlian ekonomi syariah. Ya, misalnya taruhlah yang namanya pelatihan ekonomi syariah, apakah itu untuk notaris, apakah itu untuk pengawas, apakah itu untuk koperasi macam-macam, minimal ya harus mengikuti yang pertama itu pengantar hukum Islam, ya, pengantar hukum Islam atau pengantar syariat Islam, karena di situ diajarkan perintah-perintah Tuhan, hak dan kewajiban. Kemudian minimal harus diberikan sistem ekonomi syariah. Nah, di situ dipahamkan bagaimana implementasi hukum Islam dalam berekonomi. Kemudian ya fikih muamalah atau kaidah fikih. Barulah masuk misalnya hukum perbankan, barulah masuk hukum asuransi, akad asuransi, barulah masuk ke keahlian pasar modal misalnya, termasuk profesi notaris gitu. Kalau mau menjadi akad syariah, ya jangan langsung diajarkan akad gitu, karena inilah yang menimbulkan hukum Islam ekonomi syariah sama saja dengan ekonomi konvensional. Bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Asuransi syariah sama saja asuransi konvensional. Kenapa? Karena langsung diberikan aplikasinya, tidak diberikan rohnya, tidak diberikan kepalanya gitu. Nah, itu saya kira tadi saya kira ini penting karena beberapa perguruan tinggi juga sudah membuka ekonomi syariah, terutama di ekonomi di syariah di mana gitu, ya, supaya keahlian syariah itu betul-betul utuh gitu, tidak hanya mampu memahami bahasa syariah, tapi tidak memelahi ruhnya, tidak memelahi sistemnya gitu. Saya kira ini sekedar ini saja, ya, karena di APHEIS itu juga banyak ahlinya kan, supaya anggota juga tersebar dalam memberikan materi gitu. Ya, kita bangunlah keahlian. Ya, saya kira ini Bu Rofah, Bu Ketua, yang saya sampaikan, sekedar catatan saja. Moga-moga waktu 3 bulan ini program yang kita kuatkan tadi itu, karena bukan baru ya, kelanjutan dari beberapa tahun sebelumnya, bisa kita selesaikan di akhir periode kita. Terima kasih, selamat teman-teman semua, sehat walafiat dan sinergi terus, dan insya Allah ekonomi syariah akan jaya di Indonesia dan di dunia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa Prof. Arwin, semangatnya terus untuk memotivasi kita supaya tidak lelah untuk berkiprah
dalam menegakkan hukum ekonomi syariah. Ada 3 poin ya, formulasi yang terus ya diperbarui untuk bagaimana menunjukkan Islam adalah rahmatan lil alamin. Kemudian doanya semoga program-programnya berjalan dengan sukses dan lancar. Dan yang ketiga ini memberikan pesan bahwa ruh ekonomi syariah jangan sampai terlewatkan dalam berbagai aktivitas kita. Baik, terima kasih. Saya kira untuk tanggapan saya cukupkan dari beliau berdua karena asumsi. Bu Ketua, satu lagi setengah menit saja. Oh ya, ya, terus nanti Prof. Ek, monggo. Ingatnya baru belakangan ini. Oh iya, iya, monggo. Isu soal KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Oh. Saya kira ini perlu, karena ini lagi rame-ramenya. Karena isu yang berseliweran itu bikin apa ya, bulu kuduknya ini berdiri gitu ya, bikin bergidik gitu. Dan itu nanti berpotensi akan merusak koperasi yang digagas oleh Bung Hatta, apalagi koperasi syariah. Nah, mungkin nanti jika memungkinkan adalah itu ini dibahas oleh APSI itu. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun sangat Prof. Ek, ini pesan penting, tapi nanti coba kita tawarkan ya karena kebetulan waktu ini berjalan sangat cepat, jadi kita kurang cuma sekitar 2 bulan kita beraktivitas lagi, sementara di sini masing-masing departemen sudah full agenda. Mungkin nanti kalau toh bisa kita apa namanya perdalam, kita akan titipkan di September. Saya kira tidak terlalu lama. Kita titipkan di periode kedua, ya. Ngaten Prof. Ek, mohon maaf ini tapi menjadi catatan kami. Terima kasih banyak. Ibu Bapak sekalian, para guru besar, para rekan-rekan kolega, izin menyampaikan tadi di awal saya sudah sempat sampaikan tentang adanya restrukturisasi kepengurusan karena saya melihat komitmen ya antusiasme dari beberapa teman untuk aktif membantu APHESI, maka ini sangat kami hargai dan oleh karena itu untuk meskipun masa tenggangnya sangat sempit ya karena kurang dari 3 bulan jadi 2 bulan lebih, tetap saya respon dengan harapan nanti beliau-beliau yang mempunyai komitmen untuk membantu mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah ini bisa berlanjut ke periode kepengurusan berikutnya. Di sini secara singkat saja saya tunjukkan beberapa rekan yang baru, sekaligus ini saya ucapkan selamat datang untuk di Departemen Kerjasama dan Publikasi Internasional. Ini ada Ibu Nurul Islami, SHMH dari Universitas Brawijaya, kemudian ada tambahan Dr. Deviana Yuwani Tasari dari Unpad, kemudian berikutnya untuk Departemen Pengembangan dan Pelatihan Profesi Hukum, ada Ibu Profesor Dr. Hajah Yulistina Masriani, tadi juga hadir ya. Ini sama-sama beliau juga notaris, kebetulan beliau dari Untak Semarang. Kemudian di Departemen Pengembangan dan Kerjasama Antar Lembaga, ada Mbak Alia Syifa Ahsanti dari Fakultas Hukum UII, kemudian ada Dr. Andi Aina Ilmih dari Unisula. Selanjutnya dari Departemen Pengembangan Pengajaran, Penelitian dan Kajian Hukum Ekonomi Islam, tambahan di sini Mbak Titi Rahmiati Putri dari UII. Kemudian untuk Departemen Pengembangan Karya dan Publikasi Ilmiah, ada Ibu Dr. Dian Latifiani, tadi juga hadir. Kemudian terakhir di perwakilan pengurus wilayah Sumatera, ini ada Dr. Lina Maulidiana. Mudah-mudahan tadi juga hadir. Jadi selamat datang, selamat bergabung, selamat membesarkan APHESI. Ibu Bapak sekalian, saya lanjutkan. Mohon maaf ini saya agak
cepat ya menyampaikan. Jadi izin untuk beberapa hal yang telah kita bicarakan, maka izinkan saya untuk menyampaikan keputusan program kerja APHESI tahun 2026 ini. Yang pertama adalah program kerja APHESI tahun 2006 yang hanya menuntaskan program yang telah direncanakan tahun sebelumnya dan sudah kita ketahui bersama macam ragam dan kisaran waktu untuk diselenggarakan. Kemudian terdapat program departemen dan program kerjasama, program kerja bersama atau unggulan yang tadi disampaikan bidang kesekretariatan, sebagaimana telah didiskusikan. Sedangkan untuk anggaran program kegiatan yang diajukan, karena memang di sini ada beberapa yang belum fix, ada juga yang sudah lebih siap, begitu. Mohon nanti bisa dilakukan finalisasi kepada tim bendahara. Kemudian juga sekaligus penetapan struktur baru kepengurusan APHESI 2021-2026 dan berita acara sudah disiapkan oleh tim sekretaris. Kemudian mohon izin untuk satu tambahan karena tadi sudah disinggung di awal tentang rencana musyawarah nasional. Insya Allah akan kita selenggarakan di tanggal 19 September 2026. Mohon maaf salah nulis. 19 September 2026 ini hari Sabtu. Untuk rencana tindak lanjutnya program kerja kita, penyelesaian program kerja yang belum terlaksana ya, mohon untuk bisa dilakukan semuanya sebelum September atau maksimal di pekan pertama September ya, karena kita itu di pekan kedua. Kemudian koordinasi antar departemen dan dalam departemen sendiri dimohon dilaksanakan. Kemudian pelaporan dan dokumentasi seluruh kegiatan yang telah terlaksana tahun 2021 hingga 2026 mohon juga bisa disampaikan di maksimal di pekan pertama September kepada admin. Demikian Ibu Bapak sekalian, apakah beberapa hal yang kita bicarakan dapat kita sepakati bersama? Mohon izin untuk suaranya. Tujuh. Yes, Eh, setuju. Insya Allah Ya, disepakati. Insya Allah. silakan ya, sepakat ya. Makasih. Bu Ketua, Bu Ketua bisa Ya, bertanya? matur nuwun. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Bisa bertanya, Bu Ketua? Gimana? Boleh saya bertanya? Oh Ada boleh, beberapa pertanyaan. silakan Bu Kemala. Iya, kan untuk rencana program kami kan webinar ya 1 September 2026. Berhubung ada tadi usulan dari Prof. Rofik mengadakan call for paper atau national conference itu bagaimana begitu? Oke. Apakah dilaksanakan juga Baik. gitu? Ya. Hmm. Matur nuwun. Tadi memang Prof. Rofik memberikan masukan yang sangat bagus begitu ya, karena ini memang tahun ini nggak boleh mundur lagi nih. Wajib halal Oktober 2026 ini sudah kemunduran yang sangat banyak, sehingga memang program ini harus kita bantu untuk support bagaimana memperjelas bahwa wajib halal itu sudah berlaku secara nasional. Nah, karena Departemen Bugemala memang ada kegiatan yang sangat relevan, temanya sama, maka saya kira ini bisa beriringan, dilakukan sekalian begitu, namun dalam bentuk yang tentunya realistis untuk diselenggarakan. Artinya kalau tadi kan memang Prof. Rofik bisa memberikan beberapa bentuk kegiatan, misalnya kompetisi tulisan, National konferensi conference. nasional, dan penelitian-penelitian. Nah, kalau konferensi nasional, penelitian-penelitian mungkin terlalu mepet ya. Tapi Call kalau for paper mungkin bisa ya? kalau apa? Call for paper. Apakah cukup waktunya? Nah, ini menjadi 2 tantangan buat bulan. timnya Bu Gemala, apakah sanggup gitu ya. Nah, kalau saya tidak mengharuskan sih, tapi yang realistis saja. Realistisnya bagaimana kalau ini misalnya kompetisi tulisan, kan tinggal
menerima itu tulisan-tulisan, kita nggak perlu menyelenggarakan perhelatan yang khusus begitu, hanya kita siap dengan mereview mana siapa pemenangnya dan kemudian Oh, diumumkan diumumkan saat saja seminar pada saat itu itu ya. Oke, gitu. baik-baik. Nah, Berarti kita dan cuma itu betul. Dan itu nanti pemenang-pemenangnya dan apa namanya tulisan-tulisannya kita tawarkan untuk kita publikasikan di jurnal Hukum Ekonomi Islam. Kita muat di website kita dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu akan sangat bagus. Nah, sekaligus di sini untuk nanti kita membicarakan atau menjadi bahan prolog ke apa namanya BPJPH untuk meminta narasumber. BPJPH menjadi salah satu narsum. Atau Mm-mm. kalau misalnya ini beliau menjadi keynote speaker juga boleh. Oke, Gitu bagaimana? Kalau baik-baik. ini lebih lebih realistis gitu. Baik, insya Allah. Baik Nanti ya. kami bicarakan. Terima kasih banyak, Oke. Bu Baik, Ketua. baik, baik, Ibu Bapak sekalian. Saya kira apa yang saya sampaikan bisa saya akhiri sampai di sini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih luar biasa atas atensi, dukungan dan segala hal yang panjenengan berikan untuk Abhaisi dan untuk ekonomi Islam. Spesialnya hukum ekonomi Islam. Mudah-mudahan Allah ridho selalu mengiringi langkah-langkah kita semua dan memberikan keberkahan untuk alam semesta. Terima kasih. Mari bersinergi membangun masyarakat madani bersama Abhesi. Saya kembalikan kepada MC untuk dilanjutkan pembagian door prize. Ya mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan dapat diterima dengan keikhlasan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Rofah Setiawati SIM PhD atas kesimpulannya.